Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya, Sobat Bincang Unimus pada siang hari ini. Ya, oke, gimana teman-teman kabarnya? Mungkin teman-teman juga, saya rasa teman-teman baik-baik saja karena memang hatinya lagi berbunga-bunga mungkin ya. ya, baik teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Bincang Unimus bersama saya di sini dan saya juga gak sendiri teman-teman. Di sini saya juga ditemani oleh narasumber kita yang sangat hits khususnya untuk anak-anak FKM atau kesehatan masyarakat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali muncul di sini di dalam Bincang Unimus ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi yang berbahagia, karena kebahagiaan itu akan meningkatkan imun kita, dan kalau imun kita meningkat maka kita dalam kondisi yang sehat. Iya. Oke, baik Bapak. Ya, Bapak Sayono ini merupakan dekan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Mungkin bisa tepuk tangan dulu untuk teman-teman semuanya yang di rumah dari masyarakat FKM, khususnya teman-teman yang ada di FKM. Dan di sini dari Bapak Sayono sendiri, mungkin hari ini kita akan berbincang ataupun ngobrol santai terkait tentang apa ya Pak? Kuliah offline Pak ya? Oke. Iya. Persiapan perkuliahan offline ditinjau dari sisi aspek kesehatan, gitu maksudnya ya. Iya, begitu Bapak. Ya mungkin untuk kuliah offline kan memang lagi booming-boomingnya ini akan menghitung hari Pak ya. Kita akan melaksanakan Masta PMB Unimus yang katanya ini masih wacana, saya juga belum tahu. Katanya memang kita akan melaksanakan secara offline ataupun daring ataupun apalah, atau hybrid mungkin Pak ya. Dan mungkin kalau dijauh dari sisi kesehatan karena mungkin kita masih pandemi, dan juga di Unimus sendiri nih sebagai dari Bapak Sayono sebagai dekan FKM sendiri dari kesehatan masyarakat sendiri, seperti apa Pak ya untuk kuliah offline ataupun persiapannya dari sisi kesehatannya sendiri? Mungkin ya untuk teman-teman ada yang bisa dibagikan ilmunya Bapak. Baik, saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19 ya. Karena memang ketentuan tentang pandemi belum dicabut. Karena itu masih berlaku ya. Namun demikian alhamdulillah bahwa situasinya itu sudah sangat baik. Kalau hari Sabtu kemarin tanggal 20 Agustus saya menghitung kejadian baru atau insidensinya 1,87 per 100.000 penduduk. Itu artinya sudah sangat rendah. Kemudian case fatality rate-nya atau angka kematian kasusnya itu 0,5%. Kalau kita bandingkan dengan demam berdarah yang seluruh Indonesia itu angka kejadian barunya sekitar 40-an berapa gitu per 100.000 penduduk, ini berarti sudah sangat jauh di bawahnya. Kemudian kematiannya di Indonesia untuk demam berdarah itu sekitar 1%. Nah ini sudah 0,5%, artinya kan sudah jauh di bawah dari penyakit endemis demam berdarah ya. Artinya apa? Dengan walaupun belum dinyatakan berakhir pandemi ini, masyarakat sudah bisa bernapas lega karena situasinya sudah sangat baik. Kenapa bisa menjadi sangat baik seperti ini? Itu adalah berkat dari kesabaran kita semuanya masyarakat Indonesia dalam berusaha untuk menaati protokol kesehatan. Berusaha untuk selalu pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian juga menjaga kebersihan diri, dan juga kemudian secara lebih lanjut kan masyarakat memobilisasi dirinya untuk berusaha untuk menjaga kesehatan sebaik mungkin dengan berbagai cara, dengan asupan zat gizi yang baik, dengan aktivitas fisik yang teratur dan sebagainya. Ditambah lagi juga kesediaan untuk ikut berpartisipasi dalam vaksinasi ya. Vaksinasi 1 sudah 73 sekian persen, kemudian vaksinasi 2 sudah 63 sekian persen, dan boosternya juga sudah sangat tinggi. Artinya dengan seperti ini
membuahkan hasil yang sangat manis bahwa kasus COVID-19 sudah sangat turun. Ya. Ini situasi kita. Ya. Iya. Jadi kalau kemudian dikaitkan dengan bagaimana persiapan kita untuk pembelajaran secara luring, pertemuan langsung di kelas, dan ini mahasiswa baru sudah akan mulai masuk. Ini sangat menarik karena akan ada sekian ribu orang masuk ke dalam lingkungan kampus di berbagai tempat ya, tidak di berbagai kota ya, juga, Pak. Dari berbagai daerah dengan berbagai latar belakang konteks sosial, berbagai kondisi biologis dan sebagainya, yang mungkin diantaranya juga akan membawa atau masih dalam proses perjalanan penyakit, sehingga dia menjadi karier atau pembawa bibit penyakit atau orang yang terinfeksi virus COVID dalam hal ini. Iya. Maka pertama, screening terhadap setiap individu yang masuk itu penting. Bagaimana screeningnya? Yang sangat mudah dan wajar adalah dengan rapid test. Ya. Tentu nanti tim COVID-19 dari masing-masing perguruan tinggi, kalau di Unimus kebetulan kan saya sendiri ketua tim COVID-nya, jadi kan saya sudah sampaikan nanti harus diberlakukan seperti lazimnya orang yang datang di tempat yang baru ya. Satu itu yang kedua, cek apakah sudah vaksin 1 dan 2. Nah, kalau sudah vaksin 1 dan 2 mungkin tidak harus membuktikan dirinya itu terinfeksi atau belum, walaupun tidak menjamin bahwa seseorang yang sudah vaksin tidak membawa gitu ya. Nah, akan lebih baik jika memang screening itu diberlakukan untuk semuanya ya. Kemudian yang ketiga, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Kalau itu kan sudah menjadi sudah menjadi pemahaman dan kemampuan umum untuk bisa melakukan protokol kesehatan secara lengkap. Di mana-mana sekarang orang pertemuan pasti membawa hand sanitizer, memakai masker dan sebagainya, dan rasanya tidak lengkap kalau ketika bertemu dengan orang banyak tanpa menggunakan masker. Walaupun ketika bicara seperti ini mungkin lepas masker itu tidak masalah karena sebenarnya, namun dalam konteks secara umum tetap menaati itu. Ya. Kemudian yang ketiga, jika masih hasil identifikasi terhadap peserta-peserta baru ini mungkin masih terdapat sekian banyak yang belum vaksin secara lengkap atau belum booster, maka perguruan tinggi akan harus menyediakan, dan itu mudah sekali, tinggal kontak puskesmas tempat, nanti kami akan lakukan vaksinasi massal untuk mahasiswa baru, maka puskesmas akan datang dan akan membantu secara gratis ya. Paling kita akan yang namanya suguhan makan minum itu wajar lah, itu kan tempat ya. Yang utama adalah disediakan tempat yang layak untuk bisa melakukan proses vaksinasi, dari mulai screening sampai ke penyuntikan. Nah, ini adalah secara umum persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Berarti memang dari perguruan tinggi tersebut ataupun khususnya untuk Unimus sendiri memang sudah merencanakan, misalkan nanti mahasiswa baru belum ada, maksudnya di sini masih ada yang belum melakukan vaksinasi booster ataupun vaksinasi ketiga, akan disediakan begitu Bapak, atau difasilitasi seperti itu? Iya, betul seperti itu memang, dan itu sudah menjadi program lama dari Unimus, sekaligus mendukung upaya pencapaian vaksinasi dari pemerintah Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya. Jadi kami jauh-jauh hari sebelumnya sudah diajak bicara sama Dinas Kesehatan bahwa bagaimana nanti kalau ada mahasiswa baru, oke, kami siap untuk mendukung sepenuhnya, dan kami akan lakukan, dan kami sudah lakukan selama ini dan akan terus dilakukan. Kita sudah vaksinasi sampai tahap ke-6 ya. Sudah sampai tahap ke-6. Jadi selama ini sudah terus berjalan dari masa gawat-gawatnya Juli 2021 ya. Termasuk saya harus isomas 10 hari ya.
Karena saya juga pada saat vaksinasi saya justru kena gitu kan. Ya, bukan karena vaksinasinya saya kena, kenanya ya sebelumnya ya. Sebelum vaksin. Sebelum penyelenggaraan vaksinasi. Tapi pada prinsipnya kita selalu menyiapkan program-program untuk perlindungan bagi komunitas kampus, khususnya keluarga besar Unimus. Sendiri. Ya baik Pak, karena memang sudah 2 tahun ya kita terbelenggu, kurang lebih 2 tahun terbelenggu oleh pandemi sendiri Pak ya, dengan pembatasan sosial berskala besar ataupun PSBB atau PPKM yang sedang booming-boomingnya kemarin juga seperti itu ya Pak ya. Tentang dari kampus sendiri, Unimus sendiri, karena saya juga merasakan saya cuman offline cuman berapa ya? Saya angkatan 2019 Pak, kebetulan. Jadi saya cuman offline ketika semester 1 dan 2, itu pun juga belum genap. langsung lanjut untuk daring sampai sekarang mungkin karena dibagi-bagi kloter seperti itu. Apakah juga seperti itu memang bagaimana Pak ya? Menjadi momok utama ya bagi kampus sendiri untuk mempersiapkan perkuliahan yang dalam tahap offline ataupun luring nantinya dengan begitu banyaknya mahasiswa yang masuk. Dan di sini seberapa aman sih Pak mungkin menurut Bapak sendiri untuk di Unimus ini, kan kalau misalkan ada mahasiswa baru lagi dan juga ditambah dengan mahasiswa lama seperti saya di sini? Ya, saya menyatakan bahwa Unimus ini adalah kampus yang aman sejak awal pandemi sampai sekarang. Jadi begini, banyaknya kasus yang terjadi di Unimus itu bukan karena di Unimusnya. Pada tahap awal, kasus-kasus awal itu adalah orang-orang yang berhubungan dengan tempat-tempat yang rawan dengan penyebaran virus. Misalnya dari keluarganya ada yang bekerja di rumah sakit, baik suaminya atau istrinya, kemudian tertular. Dan akhirnya kan itu menjadi warga Unimus ada yang tertular. Padahal tidak kejadian tidak sini. Kampus, ya. Nah, kemudian pada saat rame-ramenya, memang rame-ramenya itu kan situasi kita memang begitu begitu dalam tanda petik begitu gawat ya. Tetapi tidak ada bukti signifikan, tidak ada bukti yang sangat-sangat erat bahwa orang baru dari rumah itu negatif kemudian datang ke kampus pulangnya menjadi positif. Tidak ada bukti yang autentik seperti itu. Bahwa kita tuh kan warga-warga Unimus termasuk saya yang kena itu bukan karena saya di kampus itu teman saya yang pada kena, bukan. Tetapi saya kena berasal dari luar. Terutama anak saya yang masih remaja, anak laki-laki memang ya masih belum bisa dikendalikan betul bahwa kemana-mana. Pada akhirnya dia terbukti positif, menyusul saya 3 hari kemudian positif. Berarti kan bukan karena saya yang dari ini, tapi justru saya merasa dari rumah saya, karena dari masyarakat lah gitu ya. Artinya apa yang terjadi di sini itu bukan karena Unimus itu ada tidak virusnya, aman gitu. Karena kami berusaha dari awal tim COVID itu menjaga bahwa Unimus itu terkendali aman gitu. Dan alhamdulillah bisa terpenuhi, dan yang terjadi lebih banyak dari luar. Terutama mahasiswa itu kan terjadi karena praktek lapangan, praktek di rumah sakit kemudian pada kena ini. Terus lapor ke Pak, ini dari prodi kami ada yang positif. Ada yang positif kena. Sekarang kemudian akhirnya kan kita bertanggung jawab untuk menyediakan shelter dan sebagainya untuk pengamanan. Dan itu gambarannya situasinya seperti itu. Jadi ketika sekarang ditanya seberapa aman, menurut saya aman. Aman, karena kita juga masih tetap sampai sekarang itu kerjakan protokol kesehatan. Kalau contohnya yang sekarang terbaru adalah ketika ada uji kompetensi dari berbagai daerah yang datang ke ruang GPT di Unimus, kita tetap terapkan protokol kesehatan dan terapkan cek screening bahwa dia negatif baru bisa masuk ke situ. Artinya kan kita berusaha tetap menjamin setinggi-tingginya untuk bahwa yang masuk ke sini adalah kondisinya sehat dan menyehatkan bagi orang yang lain. Dan kemudian kita belum mencabut larangan untuk memakai belum mencabut ketentuan untuk tidak memakai masker ya. Pokoknya dalam pergaulan sehari kita masih menerapkan tetap pakai masker dan sebagainya. Jadi kita yakinkan bahwa masuk ke Unimus adalah masuk ke tempat yang aman. Oleh karena itu kita harus mendukung bagaimana proses-proses pengamanan yang berlaku selama ini harus tetap terkendali. Mahasiswa harus mematuhi
ketentuan protokol kesehatan, pegawai juga seperti itu, kemudian tamu-tamu juga seperti itu. Nah, kemudian nanti ketika perkuliahan sudah berjalan, maka harus diatur. Ini persoalannya tidak sekedar mengatur protokol kesehatan, tetapi bagaimana menyiapkan tempat supaya ketika kita mengatur sesuai dengan protokol kesehatan itu tidak kemudian tidak mencukupi, maka diatur untuk penjadwalannya kapan siapa yang masuk duluan, kemudian mereka pulang gantian siapa yang masuk gitu, Pak, ya sistem kloter dan harus shift yang sedemikian ketat. Oleh karena itu yang capek sebenarnya adalah para pengelolanya, prodi dan timnya itu capek betul untuk mengelola ini. Tetapi itu tidak masalah, demi menciptakan lingkungan kampus, lingkungan belajar yang sehat dan berhasil, maka kita harus mau capek-capek gitu ya. Karena apa? Kalau kita tidak mau capek, kita masih menikmati pembelajaran daring terus-menerus, capaian pembelajarannya akan sangat rendah dan itu akan menurunkan kualitas lulusan kita semuanya. Maka mari kita jaga sama-sama kampus yang aman ini untuk tetap aman sehingga kita bisa belajar secara maksimal, sehingga kualitas lulusannya juga terjaga sesuai dengan yang kita cita-citakan. Ya. Baik, Pak. Untuk tadi terkait tentang proses pembelajaran ya, Pak, untuk persiapannya lebih lanjut lagi, ditambah lagi dengan adanya mahasiswa baru seperti yang saya tanyakan tadi, dan juga apa ya, Pak ya, untuk dari Pak Syawino sendiri sebagai, mungkin tadi sudah diperkenalkan juga sebagai gugus COVID Univers, Pak ya. Ya, itu sudah adakah edaran ataupun pemberitahuan tentang persiapan bagaimana sih teknis pembelajarannya yang aman nantinya untuk kita semuanya, Pak? Ya, di saat awal semester genap yang lalu sudah kita bahas, karena sebetulnya di semester genap ini sudah dimulainya untuk sebagian masuk, itu sudah dibahas ya. Dan dari awal pandemi sampai kemudian terakhir itu persiapan perkuliahan luring sebagian, itu sudah dikeluarkan keputusan rektor beberapa kali, sehingga selalu ada landasan ketentuan yang mendasari. Keputusan rektor biasanya mengiringi dengan adanya peraturan Mendagri, instruksi Mendagri tentang PPKM. Nah, kemudian diikuti dengan peraturan rektor. Terakhir peraturan Mendagri kan sebelum Lebaran ya. Dan itu kita sudah menyesuaikan, dan sampai saat ini tampaknya masih belum berubah, dan situasinya karena terutama kemarin di bulan Januari ada liburan dan akhir tahun dan sebagainya, itu tidak ada tidak ada perubahan yang signifikan, maka kita menggunakan ketentuan yang sama. Nah, artinya apa? Bahwa kita menciptakan kampus yang aman dan mengamankan situasi kehidupan di kampus ini dengan ketentuan-ketentuan yang memang tertata sedemikian rupa sehingga bisa diikuti dengan baik. Timnya ada, perangkatnya ada, ketentuannya ada, maka tinggal bagaimana kita bersama-sama menerapkannya supaya kita semuanya menjadi komunitas warga kampus yang aman. Oke, ya Pak. Terkait tentang masalah tentang itu tadi sudah dijelaskan, dan mulai tentang edaran Kemendagri juga diteruskan dan tembusan oleh rektor juga terkait tentang perkuliahan offline nantinya protapnya seperti apa, dan tadi sudah dijelaskan juga ternyata memang sudah ada beberapa hal yang sudah diedarkan begitu Bapak ya sejak awal semester genap kemarin. Dan mungkin apakah ini akan ada peraturan terbaru lagi Pak, atau memang semuanya akan full offline ataupun sudah luring semuanya? Ya, karena ini sudah makin mendekat, maka kalau saya dari sisi tim Satgas COVID-19 siap untuk mendukung, apakah mau luring 100% atau sebagian, kami siap untuk mendukung bagaimana berusaha untuk memberikan guideline atau panduan untuk pembelajaran yang aman ya. Sebetulnya secara prinsip sudah disampaikan dalam ketentuan yang sudah ada, namun nanti akan ditegaskan kembali bahwa pasti panitia akan mengundang kami untuk melakukan
penyuluhan atau diskusi untuk membahas mengenai bagaimana persiapan perkuliahan luring ini, seperti halnya ketika mau wisuda itu seperti itu, maka kami akan tegaskan kembali bagaimana sebaiknya, terutama tadi saya ulangi lagi, screening mereka yang baru datang, kemudian identifikasi yang belum komplit vaksinnya, kemudian edukasi sepenuhnya tentang bagaimana menaati protokol kesehatan dan berperilaku sehat di lingkungan kampus. Ya, karena memang sudah banyak Pak ya untuk melakukan edukasi ataupun protap-protap sudah dijelaskan oleh kampus sendiri, mau tentang tempelan-tempelan poster dan juga edukasi yang sudah dijelaskan dari mungkin kemarin memang ada beberapa penjelasan dari beberapa tenaga pendidik juga, dan juga sudah ada wastafel untuk cuci tangan, cek suhu dan lain-lain. Memang kampus Unimus ini sudah melakukan tindakan yang bagus untuk pencegahan dan juga untuk memfasilitasi agar tetap sehat mahasiswanya. Oke, mungkin dari Bapak sendiri terakhir ada pesan-pesan kepada teman-teman khususnya yang persiapan nih, mungkin persiapan luring seperti itu Pak. Ya, baik. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh calon mahasiswa yang sudah berhasil meraih peluang-peluang untuk masuk ke berbagai prodi yang dicita-citakan. Semoga perkuliahan berjalan lancar dan membawa keberhasilan. Namun demikian, kita dihadapkan pada pandemi yang belum berakhir, dan kita harus berusaha untuk tetap menaati protokol kesehatan dan meningkatkan daya tahan kesehatan kita, supaya kita bisa mendukung pencapaian cita-cita itu dengan sebaik-baiknya. Oke, baik, seperti itu ya teman-teman semuanya, teman-teman khususnya di teman-teman Unimus dan juga teman-teman yang akan menjadi mahasiswa baru di Unimus sendiri. Ya, saya juga ucapkan selamat menjadi adik tingkat saya. Ya, nantinya teman-teman jangan takut dan jangan khawatir, bahwasanya di Unimus merupakan kampus sehat dan juga kampus hijau dan juga kampus asri yang pasti mengedepankan sisi kesehatan dan juga kesehatan, yang intinya kesehatannya sangat terjaga seperti itu ya. Dan juga kampus yang membahagiakan. Iya, membahagiakan hati juga akan membuat imun kita lebih dan kita akan menjadi sehat. Betul sekali. Itu. Oke, terima kasih untuk Pak Sayono sudah menyediakan waktunya untuk berbincang bersama saya di sini di Bincang Unimus. Semoga sehat selalu Pak ya. Oke. Ya, terima tambah kasih. Ya awet muda Pak ya. Iya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, dan jangan lupa saya ingatkan untuk tetap like, comment, and subscribe dari YouTube Unimus Official. Terima kasih teman-teman semuanya, jangan lupa sehat selalu dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.